suggested that in this very rare case, I might wish to arrange for insurance to prevent any blowback. I remember thinking, why in the world is this liability mine? I mean, you have to please understand. Film dibuka dengan seseorang yang dipanggil dengan sebutan The Killer. Dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Kali ini targetnya adalah seorang lelaki yang tinggal di gedung seberang. Lokasinya berada di Paris. Sudah 5 hari The Killer mengamati tempat itu. Namun target belum muncul. Juga untuk menghindari rasa bosannya, dia melakukan olahraga rutin, berkeliling di dekat lokasi sambil terus mengawasi tempat tersebut. Setiap malam, dia juga terjaga. Beberapa menit sekali, dia terbangun untuk melihat ke arah jendela. Dan pada akhirnya, lampu kamar seberang hotelnya menyala. Itu berarti target sudah tiba di lokasi. Targetnya adalah seorang lelaki paruh baya. Namun lelaki itu memanggil seorang wanita penggoda. Don't improvise. The Killer sudah bersiap dengan semua peralatannya. Dia siap membidik target. Bahkan sebelum menembak, dia harus menyesuaikan denyut nadinya terlebih dahulu. Tidak boleh terbawa suasana, agar pekerjaannya mulus. Karena The Killer selama ini dikenal sebagai pembunuh profesional. Target mulai mendekati sang wanita penggoda. Dia mulai duduk membelakanginya. Sang wanita tepat berada di depannya. Setelah target terkunci, tembakan pun dilepaskan. Namun tembakan itu melesat. Ya, target masih tetap hidup. Tak bisa menunggu lama. The Killer cepat-cepat membereskan semua peralatannya sebelum polisi datang. Dia kemudian pergi menggunakan sepeda motor. Satu persatu bukti dia buang di jalanan. Setelah pelarian yang cukup panjang, akhirnya The Killer berhasil keluar dari lokasi tersebut. Dia pergi untuk membersihkan dirinya dari bubuk mesiu. The Killer juga sedikit mengubah penampilannya. Setelah selesai, dia memanggil taksi menuju bandara. Pistolnya dibuang di sana. Di tengah perjalanan, The Killer sempat menghubungi atasannya yang bernama Hedges. Hedges bilang kliennya sangat marah. Dia menyarankan agar The Killer bersembunyi sementara waktu. Tapi The Killer malah memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya, yaitu Republik Dominika. Setelah sampai di bandara, semua mobil James sudah disiapkan. The Killer menuju rumahnya. Dan baru sampai di depan jalanan, dia melihat ada jejak kaki dan sisa puntung rokok. Dia mempunyai firasat telah terjadi sesuatu di dalam rumah. Dan benar saja, setelah diperiksa, rumah tersebut sudah porak-poranda bekas terjadi perkelahian. Sebuah noda darah ditemukan di jendela. The Killer langsung menuju rumah sakit terdekat. Magdala kekasihnya terbaring di sana. Markus, kakak dari Magdala, menjelaskan jika pelakunya ada 2 orang. Yang satu pria berbadan besar, dan yang satu lagi adalah wanita. Yang jelas mereka datang bukan untuk merampok. Untungnya Magdala sempat melihat mobil yang mereka bawa. Mobil taksi berwarna hijau dengan lampu di atasnya. The Killer mendapati Magdala yang sudah siuman. Dia sangat bangga dengan kekasihnya itu yang mampu bertahan hidup. Tanpa perlu berlama-lama lagi, The Killer kembali ke rumah dan menyiapkan seluruh perlengkapannya. Namun sebelum dia berangkat untuk membalas dendam, dia mencari taksi berwarna hijau. Setelah berhasil dia temukan, The Killer mendatangi kantor taksi tersebut. Dia mencuri data di sana untuk mencari sang supir. Sang supir diketahui bernama Leo. May I? Want one? Ask me anything. Anything. I don't know who they are. Don't want to know who you... Aksinya pun dimulai. Yang pertama dia mengikuti Leo. Dia berpura-pura sebagai penumpang mobil taksinya. Setelah itu, Leo dibawa ke tempat yang sepi dan ditodongkan senjata. Leo bercerita jika saat itu dia mengantar seorang pria dan wanita menuju rumah The Killer. Setelah 1 jam, kedua orang tersebut keluar dari rumah tersebut. Leo langsung mengantar rekannya ke bandara. Namun saat Leo berniat untuk kabur, The Killer membunuhnya. Aksi yang kedua adalah The Killer menuju New Orleans. Yang akan dia temui adalah atasannya Hodges. Namun sebelumnya, The Killer mampir ke Ace Hardware untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. The Killer terus mengintai tempat itu dari kejauhan. Setelah dia melihat ada kesempatan, dia memanfaatkannya. The Killer menunggu petugas FedEx keluar dari ruangan itu. Dia berhasil mengganjal pintu tersebut dengan kakinya. Orang yang pertama dia temui adalah Dolores, sekretarisnya Hedges. Oh my God. Oh my God. Stop saying. Dolores kemudian membawa The Killer masuk ke dalam ruangan Hedges.
The Killer menyuruh Dolores untuk mengikat kedua tangan Hedges di kursi. Dia sendiri diikat di dalam kamar mandi. Hedges adalah orang yang mengirim pembunuh bayaran ke rumah. The Killer jadi dalam sistem mereka. Barang siapa yang gagal membunuh target, maka akan dilenyapkan, termasuk orang yang dekat dengannya. The Killer yang tidak menerima hal itu menembak dada Hedges dengan tembakan paku. Setelah itu, jasadnya dimasukkan ke dalam tong yang sudah dia siapkan. Selanjutnya, The Killer mengincar nyawa Dolores, sekretarisnya Hedges. Dolores bilang dia akan membantu The Killer menemukan nama dua orang itu. Tapi sebagai gantinya, dia menginginkan kematian yang wajar, agar asuransi jiwanya keluar untuk anak-anaknya. Singkat cerita, Dolores akhirnya membantu The Killer mencari file yang dia butuhkan. Selain nama dua orang pembunuh itu, dia juga mendapat nama Franklin. Setelah itu, The Killer mematahkan leher Dolores tepat di depan tangga. Kedua aksinya berjalan lancar. Giliran aksi ketiga yang akan dimulai. Killer terbang menuju Florida untuk menemui si pembunuh laki-laki. Pertama-tama dia mengawasi rumah itu dari kejauhan. Dia melihat ada seekor anjing pitbull. Jadi, The Killer membeli satu pak daging dan sebotol obat tidur. Setelah malam menjelang, The Killer melancarkan aksinya. Anjing pitbull itu diberi daging yang sudah diolesi obat tidur setelah menunggu beberapa menit. The Killer masuk ke dalam rumah tanpa hambatan. Namun siapa sangka, pembunuh itu ternyata telah menunggunya. Pertarungan sengit terjadi di dalam rumah antara The Killer dengan sang pembunuh. Butuh usaha keras untuk melawan dirinya karena si pembunuh memiliki badan yang kekar dan ahli bertarung. Tapi pada akhirnya, pistol juga yang menghabisi nyawanya. Masalah kemudian muncul ketika Pitbull tersadar dan menemui majikannya. Untungnya, The Killer berhasil melarikan diri sampai ke depan gerbang. Setelah itu, dia melenyapkan semua barang bukti dengan membakar rumah tersebut. Target selanjutnya adalah New York City. The Killer akan menemui sang pembunuh wanita. Dia bertindak sebagai pakar strategi pembunuhan. Seperti biasa sebelumnya, The Killer akan mengintai targetnya terlebih dahulu. Dia mengikuti sang target hingga menuju restoran. Terjadi obrolan yang panjang antara mereka berdua. Yourself. You expected to sit across from me and feel nothing but reassured. Like that recent day when you shouldered your weapon and somehow... Sang wanita sudah menduga jika The Killer sudah terlebih dahulu membunuh Hedges atasannya. Dia berdalih jika awalnya dia menentang rencana Hedges, tapi karena ini perintah, dia pun melakukannya. Dia juga menegaskan semua ini adalah resiko yang harus diterima The Killer jika dia gagal dalam melakukan misi. Maka dia dan orang terdekatnya harus dilenyapkan. Si wanita kemudian memilih untuk dibunuh di luar. Mereka berdua berjalan bersama. Dan tiba-tiba si wanita terpeleset. Satu tangannya meminta bantuan The Killer, tapi The Killer malah langsung membunuhnya. Ternyata di tangan yang satunya, si wanita tersebut telah menyiapkan sebuah pisau kecil. Giliran target terakhir yang akan dikejar-kejar, yaitu Franklin. Kita menuju Chicago. The Killer telah menyiapkan semuanya, mengkopi kartu, masuk apartemen, membeli senjata, serta mengambil kunci dari petugas kebersihan. Setelah rencananya matang, dia langsung mendatangi apartemen miliarder tersebut di malam hari. Franklin tentu saja tidak mengenal The Killer. Karena yang dia tahu hanyalah mengeluarkan uang untuk Hedges. The Killer kemudian mengeluarkan sebuah kartu yang berisi namanya. Dan setelah itu dia baru tersadar. Dia bercerita jika Hedges saat itu menelponnya jika misinya gagal dijalankan. Lantas Hedges menyarankan untuk membersihkan semuanya dengan biaya tambahan $150.000. Franklin yang tidak mau sesuatu terjadi kepadanya langsung saja mentransfer uang itu kepada Hedges. The Killer di sini tidak melakukan apa-apa kepadanya ya. Dia hanya berkata akan menemukan cara lain untuk membunuh kliennya itu. Setelah itu, beralih ke Republik Dominika Hutan. Rumah The Killer, dia memutuskan untuk mengambil semua tabungannya dan menghabiskan waktu bersama Magala kekasihnya. Demikianlah Sobat Movie ceritanya.